Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Maulidina Zahra. So I want to explain about using language to give the meaning of words. Adjectives are words that better describe a noun or pronoun. It explains or transform a noun or pronoun. Jadi adjektif di sini memiliki fungsi menjelaskan atau menggantikan noun atau pronoun. Misalnya dalam contoh kalimat, for example, the big dog is hungry. Adjektif di sini ialah big and hungry. Nah, big di sini ialah menjelaskan bahwa si dog ini big and it's hungry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Putri Dwi Nurjana. I'm from group 3 with Nopina Dihasna and Maulidina Azahra. So here I will explain about sense relation relevant to adjective. Okay, there is synonym. Synonym is equivalence of sense or word with the same or similar meaning. When a single word in a sentence is replaced by a synonym, then the literal of the sentence is not changed. Jadi sinonim itu adalah kesepadanan arti, yaitu kata-kata yang memiliki arti yang sama atau serupa. Jadi ketika satu kata dalam sebuah kalimat itu diganti dengan sinonim, maka si literal dalam kalimat tersebut itu tidak akan berubah. For example, lucky and fortunate. Artinya sama, beruntung. Lalu ada die and pass away, yang artinya sama, mati atau meninggal. Lalu new and risen, artinya baru. Nah, jadi si sinonim ini itu adalah kata yang memiliki arti yang sama, seperti itu. And then sentence with the same meaning are called paraphrase. Jadi kalimat dengan makna yang sama itu disebut paraphrase. For example, you are lucky to get her love and you are fortunate to get her love. Yang artinya kamu beruntung mendapatkannya. Artinya sama, cuman beda dari adjektifnya aja. Kayak kalau dari kalimat pertama itu ada lucky dan dari kalimat kedua itu ada fortunate. Seperti itu. Nah, lalu yang contoh di bawah ini, the researchers write the article and the article is write by the researchers. Nah, si kalimat ini tuh kayak si kata kerja yang berubah menjadi kata benda atau verb ke noun, seperti itu. Ini tuh artinya adalah peneliti. Peneliti itu menulis artikel dan artikel ditulis oleh peneliti. Seperti itu. And next, complementaries. Complementaries, a pair of words with opposite meaning where there is no middle ground and there are only two possibilities, either one or the other. Nah, jadi si complementaries ini adalah sepasang kata dengan makna yang berlawanan. Nah, di mana tidak ada jalan tengah dan hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya kayak for example, life and dead, yaitu hidup atau mati. Jadi kayak kita tuh cuman dikasih dua pilihan itu. Kayak dalam film-film ada life or dead. And the next and the other example is single and married, yaitu single dan menikah. And male or female, yaitu laki-laki dan perempuan. And off or on, yaitu mati dan nyala atau hidup. Untuk contoh kalimatnya tuh kayak her mother is still alive. It means that her mother is not dead. Jadi si ibunya tuh masih hidup. Nah, berarti ibunya itu, yaitu berarti artinya si ibunya itu belum meninggal. Seperti itu. Okay, the next material. The next material is antonym. Antonyms itu kayak kebalikannya dari sinonim. Antonyms mean any kind of oppositeness
It is one of a pair of words with opposite meaning, where the two meaning there is middle ground them. Jadi si antonim ini tuh adalah segala jenis kebalikannya. Jadi ini tuh adalah salah satu dari sepasang kata dengan makna yang berlawanan, di mana si dua makna itu ada di tengahnya. Jadi kayak kebalikannya dari si sinonim. Karena sebelumnya sinonim dijelaskan kalau sinonim itu adalah kata yang memiliki arti yang sama, similar meaning. Kalau antonim itu opposite meaning atau lebih ke beda, ke kebalikannya seperti itu. For example, sad and happy. Nah, ini adalah contoh kalimat dari antonim, yaitu sedih dan senang. Seperti itu. Okay, maybe enough from me. And the next material will be explained by my friend. Thank you. Dan yang selanjutnya, there is converses. The comparative forms of an antonym pair have an interesting sense relation between them. Yang dimana converses itu adalah bentuk komparatif dari pasangan antonim yang memiliki hubungan pengertian yang menarik di antara mereka atau dapat disebut sebagai sebab akibat. Contohnya ialah buy, sell, rich, and poor. Selanjutnya, meaning postulates. Meaning postulates is a way of integrating into logical system the entanglement information that comes from word meaning. Arti postulate sendiri ialah cara mengintegrasikan ke dalam sistem logis informasi yang berasal dari arti kata. Nah, contohnya ialah Rupert is a friend of mine. And if he is a friend of mine, then I'm willing to lend him my bicycle. Therefore, I'm willing to lend Rupert my bicycle. Jadi, jika Rupert adalah teman saya, maka saya bersedia untuk meminjamkan dia sepeda saya. Oleh karena itu, saya bersedia untuk meminjamkan Rupert sepeda milik saya. Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Novinda Diahasna. I'm the member of the 4 group, and now this is my turn to explain the last material. It is about construction with adjective. Okay, in construction in adjective, there is gradability, or we can call it gradable, which is to say that the language has ways of expressing different levels of degree of the qualities that they denote. Jadi, gradable artinya bahasa yang memiliki cara untuk mengekspresikan tingkat ataupun derajat kualitas yang berbeda yang mereka tunjukkan. Jadi intinya gradable ini menunjukkan perbedaan antara kualitas pada pronoun atau noun yang ditunjukkan. For example, di sini card is thicker than paper. Di mana thicker ini menjelaskan tentang kualitas card dengan paper. Jadi cardnya itu lebih tebal daripada kertas. And then the second example, there is shower will be more frequent tomorrow. Di mana dia akan mandi lebih sering kalau besok. Jadi di sini menunjukkan seberapa seringnya dia mandi gitu. And then the third example, there is he is the rudest person I've ever met. Dia adalah orang paling kasar yang pernah saya temui. Di sini menunjukkan sikap orang. Dia dinilai dari kualitas dirinya, yaitu rude, dia kasar, sangat kasar. Okay, and then next example yaitu they are too rare to stand any chance of survival. Mereka terlalu langka untuk bertahan hidup. Di sini menunjukkan tingkatan yang ditunjukkan dengan kata too rare, terlalu langka. Okay, then next, the member of complementary pairs like same, different, right, wrong. Jika dalam anggota pasangan komplementer ada
benar, salah, lalu berbeda dan sama. Jika di sini lebih menekankan pada kualitas pronoun dan nounnya. For example, twins are more same than sibling, di mana kembar lebih sama dari saudara kandung. Jadi di sini lebih menekankan kualitasnya, kualitas pronounnya. Lalu the other example, that is the right task answer I have heard today. Itu adalah jawaban paling benar yang saya dengar hari ini. Jadi di sini mengungkapkan kualitas jawaban. Jadi jawaban itu paling benar. Di sini menekankan pada jawabannya. And then next is the jury heard evidence that was too false to accept. Juri mendengar bukti yang palsu untuk diterima. Di sini kualitas menunjukkan kualitas dari kata bukti, yaitu dia menerima bahwa buktinya itu palsu gitu. And then the other example there is how disconnect is this kettle from the power supply. Seberapa terputus kettle ini dari catu daya. And then there is they left the door very open. Mereka membuka pintu sangat terbuka. Di sini menunjukkan penekanan bahwa mereka itu membuka pintu yang terlalu besar. If in superlative there is such like bass and fast, and in cover superlative there is such as freezing. Jika kita lihat dalam superlatif ada kata yang menunjukkan dia terbaik dan tercepat. But in here the not extreme ends of scale, yaitu menunjukkan skala yang ekstrim. For example, di sini in the inner city walking is the fast. Di pusat kota berjalan kaki adalah yang tercepat. Jadi di sini menunjukkan kualitas kalau berjalan itu lebih cepat di kota. Jika di kota. And then the another example there is the presentation was very excellent. The hospital kitchen was too spotless. Di sini menunjukkan presentasi yang ditunjukkan itu sangat bagus, menilai kualitas presentasi. And then the hospital kitchen was too spotless, di mana ini menunjukkan kualitas dapur yang ada di rumah sakit. And then the last example, this is how scoring was to weather in Luxor. Seberapa terik cuaca di Luxor. Okay, then next, in construction with adjective, there is adjective modifying nouns, di mana kata sifat memodifikasi kata benda. Bagaimana arti kata benda dan kata sifat disatukan? Ketika kata sifat kasusnya sederhana. For example, di sini ada bicycle and green, di mana di sini dapat disatukan antara noun kata kerja dengan adjective menjadi green bicycle, yaitu penyatuan atau kata sifat yang memodifikasi kata benda. And then di sini set of entities denotes by bicycle, all bicycle. The interaction of two ovals encompasses things that are included in both sets. Things that are green and also bicycle. This is a satisfactory
satisfactory enough accounts of how these two meanings are put together. Adjectives that fit this scheme of interpretation are called interactive adjective. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kata green ini memodifikasi bicycle atau kata benda yang dapat disebut sebagai kata sifat interaktif. And then the last, in construction with adjective, there is large set than pairs, atau setnya lebih besar dari pasangan. Sebagian most of the adjectives discussed in this chapter have been ones that come in pairs. So I point out that synonym is not restricted to pairs. In advance of that discussion, it should be noted and that some adjectives with apparently interesting interrelationship in meaning occur in set of more than two. Jika dalam materi kelompok ini dibahas bahwa sebagian besar kata sifat yang dibahas dalam bab ini itu kata sifat yang berpasangan. Namun di large set dan pairs ini kata pasangan itu lebih dari dua. For example, if in color there is black, purple, blue, brown, green, yellow, orange, red, pink, white, and gray, di mana himpunan kata atau pasangannya itu lebih dari dua. Jika kata tadi thin and slim itu hanya mempunyai dua pasangan. Namun dalam large set dan pairs ini yaitu himpunan dari color, yaitu ada black, purple, blue, brown, green, yellow, orange, and so on. Itu jenis-jenisnya. And if in shape there is circular, round, triangular, and rectangular. Atau di sini ada bentuk melingkar, ada bulat, ada segitiga, ada pun persegi panjang. And then jika dalam himpunan waktu ada previous atau sebelumnya, ada current saat ini, dan next ataupun selanjutnya. Okay, maybe that's all the material that I can told you. Hopefully this can useful for us. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.